Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita meneruskan pelajaran kita min adabil Islam, daripada etika yang diajari oleh Islam. Kemarin kita sampai ke poin yang kelima, bahwasanya kalau kita mengetok pintu saudara kita atau orang yang ingin kita ziarahi, itu setidaknya kita mengetok pintu dengan lembut. Bagaimana kita kalau mengetok pintu, setidaknya yang dalam rumah mengetahui bahwasanya di luar ada orang. Wa qala rahimahullah wa hadha ad-daqul latif ar-rafiq matlubun fi man kana julusuhu qariban min babi. Nah, ini ngetok pintu yang yang lembut ini dianjurkan bagi orang yang mana pintunya ini memang dekat dari kamar mereka, dekat dari tempat ngumpul mereka. Misalkan kalau sekarang kita namakan ruang keluarga, dapurnya, ruang TV, ini kebanyakan rumah orang Indonesia seperti ini. Itu yang diminta. Kalau misalkan rumah-rumah di Indonesia ini biasanya kalau kita ketok pelan juga kedengaran, kecuali memang sedang tidur. Wa amma man ba'uda anil bab fa yuqra'u alaihi qur'an yasma'uhu fi makani. Cuman kalau misalkan pintunya ini jauh dari tempat kumpul mereka, kumpul keluarga, dapurnya atau kamarnya, ini dianjurkan memang agak keras, akan tetapi keras tidak melampaui batas, ada batasannya. Jangan sampai kasar. Setidaknya kita ngetok pintu, kita berasa oh ini bakal didengar kok, seperti itu. Min ghairi unuf, jangan sampai keras gitu. Karena ada orang yang ngetok pintu itu keras, cuman kelihatannya tidak kasar. Ada orang yang ngetok pintu memang kelihatannya kasar gitu. Wasabaqa dzikrul hadis syarif inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kan telah lewat pelajaran-pelajaran yang telah lampau bahwasanya hadis Rasulullah SAW bersabda, kelembutan tidaklah bersemayam di sesuatu, pasti itu membuat indah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Kalau kelembutan sudah diangkat, sudah dicabut dari satu hal tersebut akan buruk, akan jelek. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam man yahrimur rifqa yuhramul khair kullu. Allah. Jadi barang siapa orang yang diharami oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diharami oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan, dengan artian dia ini nggak bisa lembut orangnya. Yuhramul khair kullu. Allah mengharamkan kebaikan semuanya. Jadi kebaikan itu nggak ada di dia. Jadi kalau misalkan ada orang yang memang tipikalnya keras, ada orang yang memang tipikalnya keras, dia jiwanya itu keras, akan tetapi hatinya lembut, seperti itu. Biasa ini kita dapati orang-orang Badui, orang-orang gunung, biasanya seperti itu. Cuman mereka mempunyai hati yang lembut. Akan tetapi ini definisi lembut di sini, ini orang-orang yang memang lembut dengan artian di hatinya. Jadi kalau ada orang dia interaksi muamalahnya, bersosialnya itu lembut, akan tetapi hatinya kotor, itu juga bisa dikatakan orang tersebut kasar, seperti itu. Wa yanbaghi an taj'ala baina daqqataini zamanan ghaira qalil. Setidaknya, kata beliau, kalau mengetok pintu itu di antara dua ketukan. Pertama misalkan kita ketok, tok. Nah, ini ingin mengetok yang kedua kalinya itu disenggangi dulu dengan beberapa waktu seperti itu, berapa detik. Waqa'a fi nafsika annahu law kana ghairu mashghul anka la kharaja ilaik. Setidaknya engkau mengira ini kayaknya kalau orang ini tidak lagi sibuk, dia bakal langsung keluar, seperti itu. Wal yantahil musalli min salatihi fi muhal wa liyafrugul mutawaddi min wuduhi fi muhal. Jadi kayak misalkan kita ngetok, ini kalau dia nggak lagi sibuk pasti bakal keluar udah. Kayaknya dia lagi wudhu. Nah, kita pikirin aja, oh wudhu berapa menit, seperti itu. Atau kita menyangka, oh kayaknya lagi sholat, kita tungguin, seperti itu. Waliyafrugul aqil min luqmatihi fi muhal. Kalau misalkan orang lagi makan, kita mikirnya seperti itu, oh makan berapa menit, kita tungguin sejenak. Wa qaddara ba'dul intidhar baina diqataini bi miqdari sholati arba'i rakaat. Allah. Bahkan sebagian ulama ada yang membahas adab atau etika mengetok pintu di antara satu ketokan dan ketokan yang lainnya, pertama dan yang kedua,
itu kadarnya selama orang sholat 4 rakaat. Seperti itu. Id qad yakunu fi bati turki kalbab qad bada bi salatiha. Soalnya mungkin sekali pas engkau ngetok pintu dia baru takbiratul ihram, baru mulai sholatnya, itu memungkinkan sekali. Apalagi kalau misalkan kita ngetok rumah ulama, rumah habaib, rumah kiai. Nah, ini jangan dar terus. Mungkin mereka kadang sholatnya banyak, baca kitabnya banyak, seperti itu. Wa idza tarakta thalatha marrat mutaba'idah. Kalau misalkan engkau telah mengetok pintu 3 kali dengan jarak yang berjauhan, wa waqa'a fi nafsika annahu law kana ghairu mashghul anka la kharaja ilaik, dan engkau mengira ini kalau misalkan orang ini tidak lagi sibuk bakal keluar, bakal tahu aku ini ada di luar. Cuman kok aku udah ketok 3 kali dengan jarak yang berjauhan dia belum keluar, berarti kan kita meyakini bahwasanya orang ini lagi sibuk. Fansharif, maka udah bubar, pulang, jangan ditungguin, berarti kan memang sedang sibuk. Faqad qala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansharif. Kalau misalkan ada seseorang yang datang, salah satu kalian izin untuk masuk rumah seseorang, kalau belum diizini, udah 3 kali dia minta izin belum diizini, udah falyansharif, dia pergi dari rumah tersebut, tidak memaksa. Wala taqif inda isti'danika amama fathatil bab. Nah, ini penting. Jadi tatkala engkau mengucapkan assalamualaikum atau mengetok pintu, itu engkau jangan diri tepat di depan pintunya. Jadi pas mengetok itu jangan di depan pintunya. Walakin khut yumnatan au yusratan. Akan tetapi dirilah di samping kanan atau di samping kiri pintunya. Faqad kana Rasulullah SAW idza ata baba qaumin. Dulu Rasulullah SAW kalau mendatangi rumah seseorang di depan pintunya, lam yastaqbilhu min tilqa'i wajhi. Rasulullah enggak berdiri tepat di pintu tersebut. Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Akan tetapi di sebelah kanan pintu atau kiri pintu. Untuk apa gunanya? Biar nanti pas dia buka, kita tidak melihat apa yang ada di dalam rumah. Karena kalau kita melihat apa yang ada di dalam rumah seseorang tanpa izin dia, seperti itu, atau kita melihat sesuatu yang nggak senonoh nantinya, itu dosanya di kita, dan itu ancamannya sangat berat. Oleh karena itu, ini etika-etika, akhlak-akhlak, adab-adab yang harus dijalani oleh seorang muslim apabila dia ingin menjadi muslim yang sejati. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paling penting akhlak ini, adab ini. Bahkan sebagian orang banyaknya adab itu lebih penting dari banyaknya amal soleh. Oleh karena itu kita memperbaiki adab kita terus menerus. Dari pelajaran-pelajaran yang sepele ini mungkin nanti bisa mengantarkan kita untuk menjadi dekat sama Rasulullah SAW. Karena banyak juga hadis yang menerangkan bahwasanya nanti yang paling dekat sama aku di hari kiamat itu bukan orang yang disebutkan, ya, bukan orang yang banyak ibadah, banyak puasa, tidak. Banyak yang hadis juga ada yang mengatakan juga yang paling banyak sholawat kepadaku. Cuman yang paling banyak hadisnya orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu dari hal-hal sepele ini kita sosialisasikan ke keluarga kita, ke diri kita dulu pertama, nanti ke keluarga kita, nanti baru ke masyarakat kita. Dengan itu semua yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran berikutnya kita bakal masuk ke poin yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.